Baik, puji Tuhan, selamat hari Minggu semuanya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan. Baik saudara yang beribadah langsung di tempat ini hari ini maupun yang mengikuti lewat YouTube ya, live streaming. Selamat hari Minggu semuanya. Saya percaya bahwa kita akan terus menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan sejauh mana kita memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Saya sangat percaya itu saudara. Kalau kita membuka hati bagi Tuhan, maka Tuhan juga akan masuk dalam hidup kita dan akan memberkati kita. Hari ini saya ingin ajak kita untuk merenungkan satu hal. Saudara berpikir enggak bahwa apapun yang kita lakukan di hidup ini akan memberikan efek untuk hari esok, memberi dampak untuk hari esok. Sehingga saya sangat senang statement yang mengatakan bahwa hari ini adalah akibat hari kemarin dan hari esok tergantung apa yang kita putuskan pada hari ini. Dan begitulah selanjutnya dan selanjutnya. Jadi artinya apa? Tidak ada satu hari pun yang terpisah dari hari-hari sebelumnya. Atau tidak ada satu hari pun yang tidak mengikat ke hari berikutnya, seperti itu. Saudara-saudara, dalam Alkitab ada banyak istilah yang digunakan sebenarnya untuk berbicara masalah waktu. Ada waktu yang sifatnya berulang, misalkan seperti kita, hari ini hari Minggu, minggu lalu kita juga sudah hari Minggu, sebelumnya hari Minggu, dan dalam satu tahun kita melewati 52 kali hari Minggu. Begitu juga hari yang lain. Jadi itu waktu yang berulang, tapi dalam sebutan hari. Tapi kalau saudara lihat, setiap hari itu nggak ada yang sama, betul nggak? Saudara tidak akan pernah mengalami hal yang sama dalam hari yang berbeda. Hari ini bisa hari Minggu, minggu lalu kita beribadah di sini. Saudara ingat nggak? Saudara yang hadir minggu lalu, siapa di sebelah saudara? Dan dia pakai baju apa? Dan saudara pakai baju apa? Itu nggak bisa terulang. Nah karena itulah yang disebut dengan momentum dan sebagainya ya, kesempatan peluang. Nah hari ini pun saudara saya ingin ajak kita untuk melihat supaya apapun yang kita lakukan itu benar-benar memiliki dampak bukan hanya masa kini, tapi punya dampak masa depan, masa panjang bagi kita. Karena itulah izinkan saya hari ini mengajak kita untuk belajar dari Alkitab tentang investasi abadi. Wow. Tolong jangan langsung menghitung saham saudara. Ketika saya bicara investasi, saudara saham saya langsung buka handphone, naik enggak ya? Bukan, ini enggak ada hubungan dengan saham yang saudara miliki. Tapi ini sebenarnya hanya saya ingin mengajak kita, Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat bukan hanya hidup masa kini, tetapi juga kepada kekekalan. Ya, saya berulang kali sudah katakan minggu lalu saya ingatkan kita, hidup di dunia berapa lama sih? Tetapi setelah hidup ini apakah selesai? Enggak. Ada sebuah kehidupan yang sifatnya jauh lebih panjang. Bahasa Alkitab abadi. Dari situlah saya coba ambil investasi abadi. Artinya apa? Apa yang kita lakukan di hidup ini ternyata berdampak sampai kepada kekekalan. Bukankah kita suka seperti itu? Bukan berarti saudara kalau kita lakukan sesuatu berdampak pada kekekalan, berarti kita nggak terima hari ini. Bukan itu juga. Bukan. Mari kita coba lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 1. Perhatikan ayat ini. Ini Yesus masih bagian dari khotbah di bukit. Kalau saudara masih ingat ya. Saya masih terus merenungkan bagian ini. Tapi hari ini coba kita lihat. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Perhatikan kewajiban agama. Yesus memberikan penjelasan, mengajar orang-orang pada masa itu tentang kewajiban agama. Apa artinya kewajiban agama? Orang-orang yang menjalankan kehidupan agamanya, ibadahnya. Bagaimana orang menjalankan ibadah?
Nah, Yesus mengatakan janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Seharusnya kita cukup memahami ini. Namanya kewajiban agama pasti hubungannya vertikal, betul enggak? Hubungannya ke atas kepada Tuhan, itulah kewajiban agama. Sebab semua orang setuju agama itu adalah menghubungkan orang dengan Tuhannya. Walaupun dari kata agama ada banyak arti. Jadi kalau kita bicara agama, orang selalu kaitkan dengan Tuhan. Berarti motivasi utama beragama itu adalah hubungan dengan Tuhan. Itu yang harusnya kita pahami. Tetapi pada kenyataannya ada orang-orang juga yang melakukan kewajiban agamanya supaya apa? Dilihat orang. Motivasinya untuk orang, untuk pamer, untuk dipuji. Nah, ini yang sebenarnya Yesus koreksi. Terjadi penyimpangan dalam ibadah, terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kewajiban ibadah. Mengapa sampai Yesus katakan itu? Saudara-saudara tahu, orang Yahudi pada masa lalu, yang kalau saudara pelajari Alkitab, apalagi kalau mereka diwakili oleh kelompok elit mereka, seperti ahli Taurat, orang Farisi, wow, secara agamawi, dalam menjalankan kewajiban agamawi, mereka itu pamernya luar biasa. Dari mulai penampilan berpakaian, dari mulai cara beribadah, dan mereka mulai menjadikan apa yang mereka lakukan untuk mengukur orang lain. Kalau orang lain tidak seperti mereka, mereka anggap orang lain itu enggak sempurna agamanya, enggak sempurna ibadahnya. Saudara, itu yang terjadi. Karena itulah Yesus mulai mengkritisi hal ini. Jangan sampai kamu melakukan kewajiban agamamu untuk dilihat orang, supaya dipuji orang. Karena kalau itu yang kamu lakukan, di hadapan Bapa di sorga ibadahmu itu nol. Nggak punya nilai. Kalau saya kaitkan dengan tema khotbah hari ini, itu investasi bodong. Wah, keren ya istilahnya ya. Investasi yang tidak ada jaminannya. Yang tidak di backup apa? Lembaga penjamin simpanan. Wah. Saudara, banyak orang investasi bodong kan, tiba-tiba yang ini kabur, wow. Tapi sudah dalam ibadah, saya coba memahami seperti itu. Sering kita nuntut kepada Tuhan, saya udah di mana? Tuhan kata, lo mana? Kamu kalau lakukan ibadahmu untuk siapa? Untuk saya atau untuk orang? Nah, di sini ada 3 kewajiban agama yang disoroti oleh Yesus. Yang menonjol dilakukan oleh orang-orang Farisi pada masa itu. Yang pertama masalah memberi. Yang pertama lagi masalah memberi. Di ayat yang kedua dikatakan jadi, nah setelah terjadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Tahu arti mencanangkan, mengumumkan. Seperti yang dilakukan orang munafik. Kenapa dikatakan munafik orang memberi sedekah? Karena memberi sedekah itu kan bagian dari ibadah, tetapi diumumkan supaya orang tahu, kan munafik. Seolah-olah untuk Tuhan padahal, nah kan gitu. Seolah-olah lakukan karena mengasihi itu padahal untuk pamer. Kadang-kadang ada orang saudara sengaja, apalagi sekarang langsung direkam, masuk YouTube, masuk Instagram, bahwa dia orang dermawan. Kira-kira gitulah. Ini contoh aja, contoh. Zaman dulu tentu belum ada saudara YouTube. Tapi zaman dulu, kenapa Yesus mengkritisi itu? Karena terlalu banyak orang pada masa lalu memberi itu, tapi motifnya untuk pamer, untuk dilihat orang. Sekali lagi, Yesus kata, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mengapa Yesus katakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya? Begitu motifnya memberi kepada orang lain, menolong orang lain hanya untuk pamer, untuk lihat orang, untuk dipuji orang, ya sudah upahnya sampai di situ.
Nggak tercatat di sorga perbuatan baik itu, saudara. Karena apa? Kamu motifnya untuk manusia, ya sudah, dari manusia kamu dapat upah. Motif kamu supaya dipuji orang, ya sudah, pujian itu upahmu. Kamu lakukan supaya lihat orang, ya sudah, lihat orang, ya sampai di situ. Kepada Tuhan, ya sudah, nggak ada. Ini saya katakan tadi bodong, saudara. Karena apa? Nah, karena itulah Yesus mengajar begini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Atau sebaliknya bagian kidal, jangan diketahui tangan kananmu apa yang diperbuat tangan kirimu. Maksudnya apa, saudara? Ini sebuah gambaran, tangan itu kan berdekatan gitu kan. Jadi yang dibuat ini ya udah urusanmu. Ini udah nggak usah cari tahu gitu loh. Artinya apa? Kalau kita memberi sesuatu ya sudahlah. Nggak perlu kita berharap dipuji, nggak perlu berharap dibilangi terima kasih. Kadang-kadang aku nyesal bantu kamu nggak tahu berterima kasih. Nah coba kenapa? Akhirnya dijawab, aku juga nyesal terima bantuan kamu. Ternyata kamu begitunya sama saya. Nah coba lihat. Sama-sama menyesal. Saudara-saudara. Nah, jadi saya melihat selain motif kita supaya Tuhan yang membalas, tapi ada motif Tuhan juga di sini. Tuhan Yesus menjelaskan ini supaya kita nggak terganggu apakah orang merespon baik atau tidak pemberian kita. Yang penting kita berikan, selesai. Masalah orang berterima kasih atau enggak, itu enggak, bukan itu tujuan kita. Tujuan saya adalah saya melakukannya, saya memberi, sebab itu kewajiban agama saya. Karena itu saudara, ada orang mengatakan begini, ukuran pemberian itu kalau kita masih memberi kepada orang yang masih ada kemungkinan dia membalas kebaikan kita, dia katakan pasti ada motif terselubung. Paling enggak satu waktu kamu balas saya ya, kamu kan lagi susah aku bantu kamu. Paling tidak nanti kalau kamu susah ingat saya. Tetapi kalau memberi pada orang yang tidak ada kemungkinan dia bisa balas perbuatan kita, biasanya itu paling lebih murni, katakan. Lebih murni. Karena apa? Kita nggak akan berharap apa-apa. Misalkan kita bantu orang di panti asuhan, panti jompo, orang kekurangan. Tapi kalau bantu orang, dia sebenarnya orang berhasil tapi sedang punya masalah, saudara, saya nggak yakin satu ketika kita, paling enggak, kenapa? Ya siapa tahu satu ketika terbalik. Nah, kan gitu kan. Tapi kalau memberi kepada orang yang tidak mungkin membalas pada kita, itu biasanya kita cenderung melupakan apa yang kita buat. Betul? Nah kira-kira seperti itu saudara. Jangan katakan saudara nggak bisa, bisa. Membantu orang tanpa berharap untuk dibantu balik. Ini yang Tuhan ingin. Itu baru namanya kewajiban agama. Kalau kita berharap dibantu, itu namanya bisnis. Bisa dibedakan saudara? Tolong agama jangan dibisnisin. Nah Tuhan nggak terlibat di situ. Tapi kalau kita lakukan sebagai kewajiban agama, nggak memohon dibalas, dibantu. Nah Tuhan katakan, itu giliranku yang bantu kamu. Saya waktu itu, kalau saudara masih ingat mungkin berapa minggu yang lalu, saya tanya kita, dalam satu hari berapa banyak orang berterima kasih kepada kita. Itu hanya untuk mengukur, apakah hidup kita ini dinikmati orang lain enggak? Orang lain mendapat manfaat enggak dari hidup kita, sehingga orang berterima kasih pada kita. Coba, sudah berapa lama saudara orang tidak berterima kasih pada saudara kira-kira, karena saudara membantu dia? Ini bisa jadikan sebuah indikator, apakah hidup saya dibutuhkan atau enggak. Tetapi ini lebih dalam dari situ saudara. Tetap kita lakukan sesuatu, orang enggak berterima kasih enggak masalah. Karena kita katakan, aku lakukan untuk Tuhan kok. Mau kamu bilang terima kasih enggak masalah. Tapi enggak juga enggak masalah. Karena bukan itu tujuan saya. Amin saudara. Amin. Kok aminnya kayaknya volumenya kecil banget. Bisa agak keras dikit. Amin saudara? Amin. Ya, lumayan. Saudara-saudara, lihat.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, pola Tuhan membalas itu yang pertama. Dalam Mazmur ada ayat mengatakan begini. Pemazmur katakan, terpujilah Allah karena kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi saudara-saudara, Tuhan menunjukkannya, membalaskannya pada waktu kesesakan. Artinya apa? Ini sejalan dengan Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu pada saat kita perlu. Kan ini jauh lebih baik, saudara. Amin, saudara. Tuhan tahu kapan kita perlu. Tuhan tahu waktu kita kesesakan, maka disitulah membalas apa yang kita pernah lakukan. Disitulah Tuhan cairkan investasi kita. Amin, saudara. Waduh, bahasa cair langsung senyum nih. Gimana, saudara? Ada yang baru cair ya? THR? Belum lah. Saudara-saudara lihat. Dan yang kedua, saya ingin, tadi masalah memberi, sekarang masalah berdoa. Saudara tahu berdoa ini juga jadi apa? Zaman dulu itu jadikan pamer. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ini gaya orang Farisi. Saudara tahu orang Farisi kan punya jam doa. Mau dimanapun dia, kalau katakan jam doa lo nih, mau di pinggir jalan, mau di mana, dia berdoa. Tujuannya apa? Supaya orang, wih, luar biasa. Memang kamu orang yang beribadah. Memang kamu orang yang saleh. Waduh, ya aku, kan gitu kan. Wah, namanya Farisi. Hampir sama beribadah, berdoa. Jauh untuk pamer. Makanya saudara, Yesus itu sebenarnya ingin mengatakan begini. Doa itu bukan masalah ucapan-ucapan yang hebat, bukan. Saya tahu saudara katakan saya belum berani berdoa, ya. Tapi sebenarnya saudara selama kita berani ngomong ya harusnya berani berdoa. Selama kita bisa bercerita, bisa bicara, sebenarnya kita bisa berdoa. Tapi saudara-saudara, yang mau dikatakan Yesus di sini adalah jangan berdoa itu untuk pamer, untuk pamer. Tunjukkan pada orang saya bisa berdoa. Lihat saya berdoa. Doa makan, syafaat. Pamer, lihat saya berdoa. Saudara-saudara, ya banyak hal dalam ibadah ini. Ada orang begitu pamer menunjukkan bahwa dia sedang beribadah. Tapi ada orang memang gak mau orang tahu dia beribadah. Tapi coba kita coba koreksi itu ya, lihat ya. Supaya mereka lihat orang, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah berpaya. Tapi Yesus katakan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tempat sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Masuk ke dalam kamarmu. Saudara, saya pernah tanya orang, apakah berdoa harus tutup mata? Dan kenapa orang Kristen rata-rata berdoa itu tutup mata? Kira-kira kenapa saudara tutup mata? Rata-rata orang bilang supaya fokus, supaya enggak terganggu kiri kanan, supaya konsentrasi, makanya tutup mata. Ini bukan tutup mata, tapi tutup kamar saudara. Tutup pintu kamarmu, masuk ke kamar, biar hanya Bapa yang di sorga. Saudara, dulu saya di sekolah Alkitab ya, ketika sekolah pendeta itu, ada istilah di kami itu iman bisik-bisik. Iman bisik-bisik begini, namanya orang asrama ya, zaman-zaman dulu kan. Kadang-kadang kan kita ada belum dapat kiriman tapi sabun habis kan bisa kan. Anak asrama itu kan rame gitu kan. Jadi kadang-kadang ada istilah begini. Jadi ada teman dia intip sengaja, oh di lemari teman masih ada 2 sabun dia, saya punya 2 nggak ada. Nah di asrama itu kan selalu ada jam doa rutin, pagi doa sama-sama, seperti begini doa sama-sama, doa berlutut gitu ya, malam juga begitu. Jadi kadang ada orang sengaja dia yang nggak punya sabun ambil posisi duduk di sebelah orang yang sabunnya 2. Kemudian sengaja Tuhan,
Engkau tahu sabunku habis. Saya tidak tahu besok pagi aku masih bisa mandi atau tidak. Tapi saya percaya Tuhan. Tuhan punya cara supaya aku besok pagi bisa mandi. Wah, sengaja. Tapi agak kencang supaya dengar yang punya sabun 2. Ada yang masuk asrama, sabun kamu habis. Iya, kok kamu tahu? Ya, pura nanya lagi, kok kamu tahu? Udah dibisikin dalam doa. Akhirnya, nah ini buat kamu. Oh puji Tuhan ya, Tuhan dengar doa saya. Bukan, tetangga dengar doamu. Ngerti saudara? Saya tidak berharap terjadi di gereja saudara. Sengaja saudara duduk di samping orang yang kira-kira punya potensi membantu saudara. Tuhan, engkau tahu beras di rumah habis. Sebenarnya, habis. Langsung, beras habis. Nah, yang jawab siapa? Tetangga. Upah dari siapa? Tetangga lagi. Bukan dari Tuhan. Ada satu cerita, enggak ini saudara. Kadang doa ini memang kadang-kadang banyak hal yang aneh-aneh, yang lucu-lucu. Ada satu keluarga gitu kan tinggal, jadi kakek nenek kemudian orang tua baru cucunya gitu ya. Jadi orang tua ini ajar anaknya begini, mau anaknya butuh apapun harus berdoa sama Tuhan biar Tuhan yang akan memberi gitu. Si anak diajar dari mulai kecil seperti itu. Jadi mau minta mainan, mau minta apapun, dia berdoa. Tuhan Yesus, tolong adek pengen ini, dapat. Dan semua doanya jawab, dia merasa dijawab Tuhan. Tapi lama-lama dia mikir, sebenarnya yang jawab doaku Tuhan atau kakek? Karena setiap dia berdoa yang ngasih kok kakek. Kan begitu. Dia mulai mikir. Satu ketika dia memang tetap masuk kamar kalau berdoa. Itu diajar mamanya. Dia pengen bola. Dia teriak di kamar. Tuhan Yesus, ada pengen bola. Tuhan Yesus, ada pengen bola. Mamanya datang. Dek, doa kok teriak. Tuhan kan gak tolong. Iya, Ma, tapi kakek kan jauh di kebun. Nanti kakek gak dengar, Ma. Artinya apa saudara? Oke, itu anak kecil. Jadi kalau saudara berdoa begitu berarti sama dengan enggak, artinya begini saudara. Kadang kita berdoa tapi bisikin orang juga kebutuhan kita. Paham maksud saya? Makanya upahnya dari manusia, bukan dari Tuhan. Nah jadi saudara, kenapa dikatakan masuklah, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Kapan dibalaskan? Kembali saya katakan tadi, ketika saudara memang sudah perlu, ketika saudara dalam kesesakan, maka saat itulah Tuhan cairkan investasi saudara dalam doa itu. Amin saudara. Kadang-kadang kita gak pernah tahu. Mungkin saudara pernah berdoa itu 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Saudara gak ingat, saudara pernah mendoakan. Tetapi ketika saudara dalam kesesakan, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Tiup. Loh, kok bisa ya? Kok bisa? Saudara sendiri sudah lupa bahwa saudara pernah meminta itu. Karena itu saudara, Tuhan menyimpan segala kewajiban ibadah yang kita lakukan dengan benar. Tuhan menghitung segalanya. Dan yakinlah pada waktunya Tuhan akan berikan sebagai upah saudara. Tetapi ini yang harus kita jaga. Saya melakukan kewajiban agamaku bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan yang ketiga saudara, ini berpuasa, keren ya, berpuasa gini kerennya saudara. Lihat. Tentang berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Saudara, kenapa yang memberi, berdoa, dan berpuasa yang disinggung Tuhan hanya 3 ini dalam Matius pasal yang ke-6, kalau saudara sampai pasal yang ke-7 itu, dalam khotbah di bukit itu. Kenapa? Karena ini yang berpotensi dijadikan pamer oleh orang Farisi pada masa itu. Karena ini berpuasa, aku lagi puasa loh, aku lagi puasa loh, aku lagi puasa. Jadi agama untuk pamer. Saudara-saudara, makanya saya katakan, kalau kamu berpuasa tolonglah, gak perlu orang tahu. Kita bersyukur sudah dalam kekristenan, kita tidak pernah ada jadwal puasa dalam arti begini. Kalau saya ditanya orang, kapan saya harus puasa? Saya katakan, kapan kamu butuh? Karena puasa dalam Alkitab kita, khususnya dalam perjanjian baru, selalu digandeng dengan doa.
Kalau saudara punya pergumulan, kalau saudara punya masalah yang cukup serius, Yesus katakan nggak cukup hanya doa, harus dengan puasa. Berarti kapan saudara puasa? Kapan aja engkau membutuhkannya. Kapan saja engkau membutuhkan Tuhan intervensi dalam hidupmu, di situ engkau puasa. Saya juga tanya orang, berapa lama berpuasa? Saya katakan tergantung Anda. Boleh nggak puasa habis sarapan dan bukanya makan siang? Saya bilang bukan puasa namanya. Halo, gimana saudara? Oh saya puasa tadi, habis sarapan pagi jam 8, nanti nunggu buka jam 1. Ya ampun, itu bukan puasa lah, itu mainan namanya. Kenapa harus ada rasa lapar yang dikorbankan, rasa haus yang dikorbankan? Ada satu pengorbanan kita untuk Tuhan sebagai tanda keseriusan. Kalau zaman dulu itu identik dengan istilah berkabung. Berkabung, menunjukkan bahwa saya sedang berkabung Tuhan karena pergumulan saya. Bahwa saya sedang menderita Tuhan karena masalah saya. Ini enggak, bilang puasa, tapi ya oke lah, saya enggak tahu. Banyak orang cara puasa, ada yang mengatakan, saya puasanya puasa Hawa loh, entah gimana saya enggak tahu puasa Hawa. Oh saya puasa Daniel, enggak makan daging, tapi makan sayur banyak. Sama aja kan. Saya puasa Esther, entah puasa apa lagi. Tapi belum pernah saya dengar, saya puasa Yesus, 40 hari 40 malam enggak makan, enggak minum. Enggak ada yang berani saudara. Ada yang berani, saya puasa Yesus atau puasanya Musa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam, enggak makan, enggak minum. Gimana saudara? Oh enggak mungkin, mati saya Pak. Ya udah makanya jangan. Saudara-saudara, artinya apa? Kalau berpuasa itu menunjukkan saudara punya pergumulan serius. Tapi enggak perlu juga pamer. Saya lagi puasa. Kenapa? Aku punya masalah. Sama aja kan? Biarlah itu urusanmu dengan Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya saudara. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Saudara, saya senang semuanya pakai istilah akan membalasnya. Akan membalasnya. Bapamu akan membalasnya. Bapamu akan membalasnya. Saudara bayangin. Tidak dikatakan memperhatikan, tapi membalas. Jadi kewajiban agama ternyata mendapat balasan dari Tuhan. Apa itu? Upah. Kalaulah ini kita pahami, kita lakukan ibadah kita lakukan kewajiban agama kita memberi kepada sesama kita berdoa, kita berpuasa, dan Tuhan membalas kita. Ini yang saya katakan investasi abadi. Karena apa? Karena yang di sorga itu sifatnya abadi, saudara. Kalau kita harapkan orang membalas kita, kalau dia lupa gimana? Ya kalau dia lagi punya waktu kita butuh. Makanya sering kita kecewa di hidup ini. Tapi mari belajar. Apapun yang saudara lakukan, saya lakukan sebagai ibadah kepada Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan membalasnya. Pertanyaan saya hari ini adalah, kira-kira apakah saudara sudah punya investasi di sorga yang Tuhan siap membalasnya? Mungkin saudara hanya lihat hari ini 3 aja. Memberi, berdoa, berpuasa. Tapi mungkin yang lain beribadah, datang ke gereja motifnya untuk beribadah sama Tuhan, bukan untuk lihat orang. Atau apa barangkali. Saudara, kira-kira udah berapa banyak investasi saudara di sorga yang Tuhan ingin balas. Jangan sampai kita begitu percaya diri bahwa Tuhan akan membalas, tetapi ketika itu, Tuhan engkau tahu hidupku. Saudara tahu orang munafik yang dulu, Tuhan engkau tahu saya ini suka memberi, saya ini suka ini, saya suka ini. Yesus kata, munafik kamu, upahmu udah kamu terima. Tapi beda dibandingkan Yesus dengan orang yang pemungut cukai. Satu ketika berdoa, Tuhan saya orang berdosa, saya enggak layak menghadap engkau. Dan dia dengan terisak-isak dan bersembunyi karena dia malu kepada Tuhan. Dia malu merasa dirinya orang berdosa.
Kisah-kisah kepada Tuhan. Tuhan katakan, ini doa yang benar. Walaupun kelakuan dia mungkin selama ini banyak orang gak suka. Tapi ketika menghadap Tuhan, dia tahu diri, dia sadar. Tapi orang-orang munafik merasa diri sudah hebat. Merasa diri sudah suci. Merasa diri sudah sempurna. Sehingga kepada Tuhan sepertinya nagih. Tapi Tuhan inginkan, kalau engkau memang ingin beribadah kepada Tuhan, lakukan kewajiban ibadahmu sebagai urusan pribadi dengan Tuhan. Amin. Motifnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekali lagi pertanyaan saya tadi, kira-kira berapa banyak investasi saudara di kerajaan sorga? Siap-siaplah ketika engkau butuh. Tuhan akan bukakan pintu. Membalas. Tuhan Yesus memberkati kita.